Jauh sebelum diutusnya Rasulullah di tanah Arab yang dipenuhi dengan penyembahan berhala, hiduplah seorang pria bernama Kisy bin Sailah. Ia adalah seorang pria yang tidak pernah merasa nyaman dengan tradisi kaumnya yang penuh dengan kesyirikan. Sejak muda, Kisy telah mencari kebenaran, merasa bahwa berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya tidak mungkin menjadi Tuhan yang sejati. Suatu hari ia mendengar kisah-kisah tentang ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan merasa bahwa hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah. Dengan keyakinan yang kuat, ia mulai menyeru kaumnya untuk meninggalkan berhala dan kembali kepada penyembahan Allah yang Maha Esa. Dakwah Kisy tidak diterima dengan baik. Para pemuka sukunya merasa terganggu dengan ajakannya dan menganggapnya sebagai ancaman bagi kepercayaan yang telah diwarisi turun-temurun. "Kamu ingin menghancurkan tradisi nenek moyang kita?" seru seorang kepala suku dengan marah. Namun, Kisy tetap teguh. Ia terus mendatangi orang-orang di pasar, di rumah-rumah, bahkan di tempat-tempat pertemuan mereka. Berhala ini tidak bisa mendengar atau berbicara. "Bagaimana bisa kalian meminta bantuan kepada batu yang tidak berdaya?" serunya dengan penuh semangat. Kemarahan kaum Quraisy semakin memuncak. Mereka menganggap Kisy telah menghina dewa-dewa mereka dan menyebarkan ajaran yang menyesatkan. Karena terus menolak untuk berhenti berdakwah, para pemuka sukunya akhirnya memutuskan untuk menghukumnya dengan pengusiran. "Jika kau tidak ingin menyembah berhala, maka pergilah dari desa ini. Kami tidak ingin mendengar ajaranmu lagi," kata salah seorang pemimpin mereka. Kisy tidak punya pilihan selain meninggalkan kampung halamannya. Ia berjalan ke arah padang pasir yang tandus tanpa bekal, hanya dengan keyakinan bahwa Allah akan menolongnya. Ia tahu bahwa padang pasir adalah tempat yang berbahaya, penuh dengan panas yang menyengat dan binatang buas yang berkeliaran di malam hari. Setelah berhari-hari berjalan tanpa makanan dan air yang cukup, tubuh Kisy mulai melemah. Ia akhirnya menemukan sebuah gua kecil di tepi bukit berbatu dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Saat ia hampir tertidur, ia mendengar suara geraman yang dalam dari dalam gua. Ketika ia menoleh, ia melihat seekor singa besar dengan mata tajam menatapnya dari kegelapan. Kisy tidak lari. Ia tahu bahwa jika Allah menghendaki kematiannya, maka itu adalah takdirnya. Namun, jika Allah menghendaki keselamatannya, maka singa itu tidak akan menyakitinya. Dengan tenang, ia duduk dan membaca doa. Singa itu alih-alih menyerang, justru mendekati Kisy dengan perlahan. Ia duduk di sampingnya seakan mengakui keberanian dan ketenangan pria itu. Sejak saat itu, singa tersebut menjadi sahabatnya di padang pasir. Kisy hidup di padang pasir selama bertahun-tahun. Ia berburu untuk makan, mencari mata air tersembunyi, dan berbicara kepada Allah dalam kesunyian. Singa itu tetap berada di sisinya seakan menjadi pelindung sekaligus sahabat. Meski jauh dari manusia, ia merasa lebih dekat dengan Allah daripada sebelumnya. Ia menyaksikan kebesaran Allah dalam angin yang bertiup, dalam bintang-bintang di malam hari, dan dalam ketenangan jiwanya. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, Allah menggerakkan hatinya untuk kembali ke manusia. Ia meninggalkan padang pasir dan mulai mengajarkan tauhid di berbagai tempat. Namun, kali ini ia lebih bijaksana dalam berdakwah. Ia menemui orang-orang secara individu, berbicara dengan lembut, memberikan teladan dengan amal perbuatannya. Perlahan banyak orang mulai tertarik pada ajarannya. Ia tidak kembali ke kaumnya, tetapi pergi ke kota-kota lain untuk mencari orang-orang yang haus akan kebenaran. Kisy bin Sailah meninggal dalam keadaan bersujud kepada Allah di tempat yang jauh dari tanah kelahirannya. Namanya mungkin tidak banyak dikenal, tetapi perjuangannya dalam mencari kebenaran tetap dikenang oleh mereka yang beriman setelahnya. Kisah ini mengajarkan kita tentang keteguhan dalam mempertahankan keimanan meskipun menghadapi perlawanan dan kesulitan. Kisy tidak hanya menghadapi manusia yang menolak dakwahnya, tetapi juga ujian berat saat diasingkan ke padang pasir.